Di sebuah kota yang bernama Bashrah, hiduplah seorang pria yang dikenal luas sebagai ahli maksiat. Setiap orang di sekitarnya tahu kebiasaan buruknya. Dia sering terlihat di tempat-tempat yang tidak pantas, mabuk-mabukan, dan seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dipikirkan masyarakat tentangnya. Penduduk setempat menjauh, bahkan menganggapnya sebagai sosok yang tak layak dihormati. Namun, takdir Allah selalu penuh dengan hikmah yang sulit ditebak. Suatu hari, pria ini meninggal dunia. Berita kematiannya menyebar di kalangan masyarakat, tetapi tidak ada yang bersedia mengurus jenazahnya. Bayangkan perasaan keluarganya, terutama istrinya, yang hanya bisa menangis sambil memohon bantuan. Tak seorang pun tetangga mau membantu mengangkat jenazah itu ke tempat peristirahatan terakhir. Akhirnya, dengan hati yang hancur, sang istri memutuskan untuk membayar 2 orang asing agar bersedia memikul jenazah suaminya ke musyala terdekat. Setibanya di sana, keadaan justru menjadi lebih menyakitkan. Orang-orang menolak untuk mensyalatkannya. Mereka menganggap bahwa pria itu tidak pantas diberi penghormatan terakhir. Tak ada seorang pun yang menunjukkan belas kasihan. Dalam keputusasaan, sang istri membawa jenazah suaminya ke sebuah padang pasir. Ia berniat menguburkannya sendiri, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan dan air mata tak berhenti mengalir. Tetapi siapa sangka, di tempat yang terpencil itu, seorang wali Allah telah menunggunya. Wali tersebut dikenal sebagai ulama yang sangat dihormati di Bashrah. Ia dengan penuh keyakinan berkata, "Serahkan jenazah ini kepadaku, aku akan mensyalatkannya." Berita ini segera tersebar. Orang-orang bergegas ke lokasi, heran sekaligus penasaran mengapa seorang wali besar mau mensyalatkan jenazah ahli maksiat. Setelah sholat jenazah selesai, mereka bertanya kepada sang wali, "Apa yang membuatmu melakukan ini? Bukankah dia dikenal sebagai pendosa besar?" Dengan tenang, sang wali menjelaskan bahwa pada malam sebelumnya, ia menerima mimpi yang jelas. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara yang berkata, "Bangunlah, pergilah ke padang pasir, dan syalatkan jenazah hambaku yang telah diampuni. Dia memang pendosa, tetapi aku telah mengampuni semua kesalahannya karena beberapa amalan yang ia lakukan dengan tulus." Masyarakat terkejut. Mereka bertanya kepada istri almarhum tentang kehidupan suaminya. Apakah ada amalan tertentu yang ia lakukan selama hidupnya? Dengan terbata-bata, sang istri mulai menceritakan sisi lain dari suaminya, sesuatu yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang. Pertama, setiap kali suaminya sadar dari mabuk saat menjelang subuh, ia selalu berwudu dan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, tak pernah sekalipun ia meninggalkannya. Kedua, di rumah mereka selalu ada anak-anak yatim yang ia rawat dengan penuh kasih. Ia menyayangi mereka lebih dari dirinya sendiri, bahkan memastikan mereka mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Dan yang ketiga, di tengah malam, dalam keadaan mabuk sekalipun, ia sering terbangun dan menangis. Ia bersimpuh di hadapan Allah, memohon ampunan atas dosa-dosanya dengan penuh kesungguhan. Ia merasa hina di hadapannya dan terus berharap agar suatu hari Allah mengampuni segala kesalahan yang telah ia perbuat. Sang wali lalu berkata kepada orang-orang, "Ketahuilah, Allah tidak melihat rupa atau penampilan kita, tetapi Dia melihat hati dan amalan yang tulus. Mungkin kita menganggapnya pendosa besar, tetapi di hadapan Allah, penyesalannya lebih besar daripada dosa-dosanya. Jangan pernah meremehkan taubat seseorang." Kisah ini memberikan pelajaran mendalam kepada kita semua. Jangan pernah memandang rendah seseorang hanya dari dosa-dosanya yang tampak. Di balik dosa itu, mungkin ada amalan tersembunyi yang jauh lebih besar nilainya di sisi Allah. Dan yang paling penting, rahmat Allah itu tak terbatas. Dia Maha Pengampun, bahkan kepada mereka yang terlihat hina di mata manusia. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dan selalu berusaha memperbaiki diri. Jika kalian merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya.